Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya milik Allah Alamin. Kita memuji dan bersyukur segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, baik kenikmatan dunia berupa rizki, kesehatan, waktu luang, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya menunjang kehidupan ukhrawi kita, seperti taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal, demikian pula nikmat keislaman dan juga nikmat keimanan. Nikmat-nikmat tersebut sangat pantas bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, tentunya dengan hati kita, juga dengan lisan kita, serta bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama rabbaniyun, sampai kepada kita sebagai umatnya, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berusaha untuk taat dan melaksanakan segala perintah beliau, dan juga taat dengan meninggalkan seluruh larangan-larangan yang beliau larang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk pembahasan materi tafsir ayat-ayat pilihan, khususnya tafsir ayat-ayat tentang wanita. Di ayat sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 25 tentang istri-istri yang suci bagi penduduk surga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menceritakan tentang pasangan pertama di dunia, pasangan dari kalangan manusia pertama di dunia, dan juga wanita pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam serta istrinya. Kisah tentang mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan di ayat Al-Qur'an, terutama Allah dalam surah Al-Baqarah. Karena kita mulai surah Al-Baqarah, yaitu kisah tentang mereka Allah dari ayat ke-30, di mana Subhanahu wa taala di ayat 10 berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan
dengan Allah untuk khalifah di atas muka bumi. Kata qalu bihamdika wa nuqaddisu. Para hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi, yaitu orang-orang akan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumbuh satu kami dan kau, maka mereka dengan ala ini apa yang kita ketahui. Kemudian Allah mengatakan Allah memberikan kajian ilmu kepada Adam tentang seluruh nama-nama yang ada di atas muka bumi ini. Ya, sampai di ayat 36. Ayat 36 sebelum Allah Subhanahu wa taala di ayat 34 memerintah kepada malaikat untuk sujud. Sujudnya ini bukan sebagai bentuk penghambaan, bukan dan sebagai malaikat bukan ibadah kepada Adam, bukan sujud untuk tunduk kepada Adam, namun sujudnya para malaikat ini untuk takriman, menghormati dan alaihi salam sebagai makhluk paling baik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 3 qulna malaikat dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam sebagai penghormatan baginya, fasajadu illa iblis. Maka para malaikat kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan sujud, dia enggan menurut dan dia menolak Allah. Kafirin, dia dari kalangan orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, qulna kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah berfirman, dan kami berfirman, tinggallah diamilah olehmu dan musuh, tinggallah engkau sama istri di surga ini, wa kula minha ragadan, dan makan makanan yang banyak lagi di mana saja yang kamu. Makanlah makanan saja yang kamu sukai dan makanlah dari mana saja sumber-sumber makanan yang ada di surga yang inginkan. Ya. Di sini yang Allah mengabarkan tentang kemuliaan yang Allah karuniakan kepada Adam. Di mana tadi di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala memerintah para malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam. Dan mereka pun perintah Allah karena demikianlah sifatnya para malaikat, di mana mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Laknatullah alaihi. Karena iblis untuk bersujud enggan untuk mengikuti perintah Allah dan berlaku sombong, merasa lebih superior, merasa lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mempersilahkan Adam beserta istrinya untuk tinggal di surga di bagian mana saja yang mereka sukai. Allah persilahkan Adam dan istrinya untuk memakan makanan yang Allah siapkan, memakan makanan yang baik, makanan yang lezat, yang sangat nikmat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adamuskun anta zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istri di surga. Allah katakan mereka berdua untuk di dalam puncak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia tadi menunjukkan bahwasanya Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Ya. Yang mulia tadi menunjukkan bahwa Hawa istrinya Adam diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Karena Allah persilahkan masuk ke dalam surga, Allah persilahkan Adam untuk masuk bersama istrinya. Ini menunjukkan bahwa Adam diciptakan bagi istrinya, yaitu Hawa, ini belum masuk ke dalam surga. Al-Imam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah mencela iblis, laknatullah, maka Allah memberikan pengarahan kepada Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam benda dan manusia diajar. Ya. Jadi Nabi Adam paling tahu yang ada di langit dan bumi. Allah akan semua nama. Di mana pengajaran padahal para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang paling nurut Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini juga bukti dan tanda bahwasanya manusia bisa jadi mulia dibandingkan malaikat sekalipun. Yang lebih mulia memberitahukan, memberitakan di hadapan para malaikat tentang nama kepada ini dinukil oleh Al-Imam At-Tabari tafsir. Nabi Adam alaihissalam merasa mengantuk dan akhirnya tertidur. Saat Nabi Adam tertidur ini pun inilah ya Nabi Adam rusuk. Tulang rusuk dari Adam sebelah kiri. Allah balik tulang dengan sementara saat itu ada. Kemudian Allah ciptakan dari rusuk itulah istri yang akan menemani Nabi Adam, yaitu Hawa. Selanjutnya Allah sempurna jadi seorang wanita agar ia akan merasa tenang dirinya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi seseorang merasa tenang dan merasa tentram bersama dengan pasangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, ya, min ayatihi an khalaqa dan antara adalah Allah ciptakan bagi orang itu pasangan dari diri mereka, artinya dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, sesama manusia. Ya, para lelaki itu merasa tentram, merasa tenang bersama dengan pasangannya. Jadi inilah tujuan kita berpasang-pasang. Tujuan orang memiliki pasangan, tujuan seorang laki-laki punya istri agar merasa tenang dan tentram dirinya. Tujuan seorang wanita memiliki suami juga agar merasa tenang dan tentram bersamanya. Maka sangat
pantas bagi kita untuk senantiasa bisa menghadirkan ketenangan dan ketentraman ketika bersama dengan pasangan masing-masing. Maka ketika rasa kantuk Adam pun terbang, ya, maka Adam pun oleh ke sampingnya seraya berkata, lahmi kami zauja, ya, dan darah itu. Maka kita tenang bersama Hawa ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadi bagi Adam seorang istri dan Allah jadikan Adam merasa tenang bersama istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu istrimu di dalam surga. Akula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai macam makanan yang ada di dalam surga sekehendak hatimu, sesuka puas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihissalam dan istri untuk masuk ke dalam surga dan untuk menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan surgawi yang Allah siapkan di dalam. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kenikmatan kepada Adam dan istrinya, Allah Subhanahu Azza wa Jalla berfirman, wa qaraba hadhihi syajar, namun jangan banyak dengan buah yang berikan ujian bagi mereka berdua untuk mendekati akan dari tafsirnya beliau berkata, cara ini kata beliau, inna Allaha naha wa ujatahu an dan punasiri asjariha. Sesungguhnya Allah Jalla melarang Adam dan istrinya untuk makan dari satu pohon saja, dari satu pohon yang telah ditentukan. Yang ada ujian kepada Adam, memberikan tes, imtihan kepada Adam dari satu pohon, Allah berikan yang lain. Dan ini menguji penasaran manusia. Atau biasanya orang-orang di luar sana untuk teknik kan kita di ada tukang penasaran atau pohon saja.
atas mereka. Mereka malah mendekat, mereka malah mendekat yang Allah jadikan sebagai ujian. Nah, ini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kala minha Allahu jalla sana'uhu bihi. Ya. Sehingga akhirnya mereka bukan hanya mendekati pohon ini, pohon terlarang ini, bahkan mereka sampai makan dari pohon ini. Makan buah dari pohon tersebut. Wala ayu syajaratin ala ta'yin. Atau jadi pohon larangan ini. Ya. Pohon apa sih yang pasti bukan pohon khuldi. Yang pasti namanya bukan khuldi. Sebutan pohon khuldi atau pohon keabadian itu yang adalah iblis. Ya. Yang pohon khuldi Allah hikayatkan dalam Al-Quran yang juga menceritakan tentang kisah Adam ketika awal surga. Sa'aba. Dan ketika kami kata kepada para malaikat sujud Adam, iblis enggan. Ya inna hadza aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan musuh bagimu. Maka jangan sampai iblis keluar dan berdua alla taju'a fiha wa ta'ra. Kenapa ketika dari surga disebut celaka, di dalam Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya kamu di dalam surga tidak akan telanjang, penutup aurat. Kamu tidak akan merasa tidak merasakan panas hari. Itu puncak kenikmatan. Surga itu sumber kenikmatan. Surga itu dipenuhi kenikmatan. Gak akan merasa lapar, gak akan kepanasan, merasa haus, gak akan telanjang, gak akan terbuka auratnya. Namun setan ketika tahu Allah menguji Nabi Adam dan istrinya dengan satu pohon larangan, maka iblis pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Allah berfirman masih dalam surat ayat 120, "Faswas syaitan qala adul." Nah ini. Kata iblis, ya, maka Allah berfirman, maka iblis pun bisikkan, memberikan ya, membisikkan pikiran kepada Adam, ya, ilaihi syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada tentang satu pohon, artinya satu pohon yang bisa memberikan keabadian. Ya. Syajaratul khuldi atau pohon khuldi ini serta iblis kepada pohon yang terlarang tersebut untuk menggoda Adam alaihissalam. Agar Adam memiliki hasrat wa mulkil la yabla. Ya,
kerajaan yang tidak akan binasa. Agar Adam hasrat, agar Adam tergoda untuk bisa mendapatkan keabadian. Karena kalau merasakan kenikmatan, tapi kenikmatannya fana, ada habisnya, ada ujung, ada akhirnya, kenikmatan itu enggak ada. Untuk bisa merasakan itu hanya itu hanya dari syaitan yang ada mendekati akan untuk makan dari buah yang disebut-sebut sebagai khuldi, keabadian. Padahal bukan buah, bukan buah. Ingat, bagian ulama tafsir mengatakan pohon yang disebut pohon anggur. Sebagian pohon itu adalah pohon, ya. Bisa jadi kata ini pohon anggur. Ala kulli hal, kalau yang al-alima bihi ilmu. Namun ketahuilah, pengetahuan tentang pohon apa itu yang dilarang tersebut, apabila diketahui oleh seseorang, maka pengetahuannya itu tidak membutuhkan sekali. Wa in jahil, artinya apa yang di pohon tersebut dijadikan untuk mengetes, untuk uji Adam dan istrinya apakah tak larangan Allah dengan meninggalkannya atau malah melanggar larangan Allah karena terjerumus godaan dan bisikan syaitan. Dan keadaannya apa? Allah firman, "Lahumasyaiton syaitan menggelincirkan keduanya dari surga. Fa akhrajahuma mimma kan." Maka Allah pun mengeluarkannya dari segala yang sudah mati. Sayang, berupa pakaian, berupa tempat tinggal yang lapang, rumah yang bebas, mereka mana saja mereka kehendaki, rumah mana saja yang mereka inginkan, makanan-makanan, minuman-minuman yang mereka inginkan, serta rizki yang menyenangkan, dan rizki yang menenangkan. Rizki yang mengenyangkan, rizki yang menyenangkan, dan rizki yang menenangkan. Ya. Nah, ini gara-gara setan, jemaah. Gara-gara setan. Kalau setan tidak berhasil membujuk, menggelincirkan hawa, tidak mungkin kita saat ini sedang menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan di surga. Itulah kehidupan. Allah uji mereka. Akhirnya kita pun mendapatkan ujian besar berupa hidup dunia untuk
mengumpulkan sebanyak-banyak perbekalan ujian keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mukmin, atau sebaliknya? Berfirman, wa qulna ihbitu li ba'din adu. Berfirman, turunlah kalian berdua dari surga, ba'dukum li ba'din adu, dan kalian akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru ta'un, bagi kalian di dunia, bagi kalian itu ada tempat tinggal dan kesenangan sampai batas tentukan. Wa iyyakum ajma'in. Allah sudah menyiapkan kenikmatan yang tanpa batas dari segi jumlah, kuantitas, dan dari segi kualitas, kesempurnaan kenikmatan Allah siapkan surga. Tapi gara-gara tergoda oleh bisik rayu syaitan, tergoda oleh bisik rayu iblis laknatullah alaihi, akhirnya Allah ganti kenikmatan yang tak terbatas dengan kenikmatan yang sedikit. Allah ganti panjang kenikmatan yang sebentar. Ini ujian jamaah Allah wa iyyakum ajma'in. Apakah Adam seperti kita, ya, seperti kita modern manusia zaman sekarang, seperti ya, seperti apa? Maka ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu Allahu azza Adam sebagai seorang laki-laki yang tinggi. Dia seperti atau bagaikan pohon. Ketika Adam mencicipi tadi, pohon terlarang, sekali lagi, bukan buah tadi, tapi pohon terlarang, maka ketika Adam tanggal semua pakaian yang dikenakan, yang asalnya pakaian untuk menutupi auratnya Adam, ketika dia melanggar larangan Allah, maka pakaian yang dikenakan oleh Adam. Dan pertama kali terlihat darinya adalah aurat. Maka ketika Adam melihat auratnya tersingkap, ia pun berusaha lari, menyembunyikan diri di dalam surga. Ya, Adam pun lari, menyembunyikan surga, namun rambutnya tersangkut di pohon terlarang tadi. Berusaha melepaskannya. Ya, Rasulullah SAW. Adam berusaha melepaskannya, maka Ar-Rahman berfirman, wahai Adam, apakah engkau berusaha lari dariku? Maka tatkala Adam mendengar perkataan Ar-Rahman tersebut, yaitu Allah, dia berkata, ya Rabbi, tidak. Akan tetapi aku malu. Ya, sifat manusia memiliki rasa auratnya. Imam Muhatim, jilid yang pertama halaman 99. Jamaah rahimani Allah yakum ajma'in. Ini sedikit bagaimana Adam ketika pertama kali dia mencicipi, atau keadaan Adam istrinya ketika pertama kali mereka berdua mencicipi, ya, buah dari pohon yang terlarang tadi. Lantas berapa lama Adam dan Hawa tinggal di surga? Apakah 10, 20 tahun atau berapa lama? Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, di mana athar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim
kitab Mustadrak beliau, Ibnu Abbas tinggal di surga kecuali waktu antara salat asar hingga tenggelamnya matahari. Berarti kira-kira lama atau sebentar? Singkat sekali. Adam, istrinya tinggal di surga adalah waktu antara waktu salat asar sampai matahari tenggelam, sampai waktu maghrib. Mereka rasakan kenikmatan surga. Karena musuh utama manusia yaitu tidak akan tinggal di, dia tidak akan rela melihat Adam keturunannya berada pada suatu nikmat. Mereka tidak akan rela melihat umat atau keturunan Adam mendapat kenikmatan. Maka mereka berusaha bagaimana agar anak keturunan Adam lepas dari tersebut. Kemudian, ya, dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan Dahna. Adam diturunkan di daerah yang disebut Dahna. Di mana daerah Dahna terletak antara Mekah dan Taif. Antara Mekah dan Taif. Kemudian diriwayatkan juga dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, Adam diturunkan di negeri India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Sedangkan Iblis pun diturunkan dari surga. Asalnya iblis tinggal di surga. Maka iblis pun diturunkan dari surga. Yang mana asalnya iblis akan dimasukkan ke dalam neraka langsung. Namun dia minta ditangguhkan. Diminta ditangguhkan agar bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman yang akan menemani dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nah, diturunkan di Distimisan, ya, di daerah namanya Distimisan. Daerah Distimisan. Di mana itu? Yaitu daerah yang jaraknya beberapa mil di luar kota Basrah. Beberapa mil di luar kota Basrah. Adapun ular kan salah satu tentaranya syaitan. Ular diturunkan di Asfahan. Di kota Asfahan. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya. Yang kedua di halaman 542. Ya. Jamaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang diambil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khairu yaumi tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik matahari terbit padanya, yang matahari terbit padanya adalah yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Cipta Adam. Adam dimasukkan ke dalam tersebut juga Adam di surga. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga dari Jumat, namun dikeluarkan juga dari surga dari
Jamaah rahimallahu wa iyyakum ajmain. Para ulama menyebutkan Nabi Adam ini beberapa pendapat sebagaimana Hafidz Ibnu Hajar atau Hafidz Katsir rahimahullah dalam tafsir, di mana setidaknya ada 4 pendapat mengenai turunnya Nabi Adam. Yang pertama, pendapat pertama dari pendapat Al-Hasan Al-Basri tadi yang disebutkan. Jadi kita coba ringkas sedikit lagi, lebih kita kita kumpulkan. Pendapat Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Ya. Diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Pendapat yang kedua, Adam dan Hawa keduanya diturunkan sama India. Jadi bersamaan. Diturunkan bersamaan. Pendapat yang ketiga, Adam diturunkan di satu daerah namanya Dahna, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Dahna ini adalah satu daerah antara Mekah dan kota Taif. Ini keterangan sebagai diriwayatkan oleh Ibnu Abi. Sementara yang diriwayatkan oleh Ibnu bin Uyainah bahwa Dahna ini adalah tempat di negeri India. Jadi para ulama berbeda pendapat, Dahna ini di mana? Ada yang mengatakan di antara Mekah dan Taif, ada yang mengatakan Dahna ini tempat India. Sedangkan pendapat yang keempat, yaitu Adam diturunkan di Sofa, sedangkan Hawa diturunkan di Makkah. Nah, ini merupakan keterangan dari Ibnu Umar oleh Ibnu rahimahullah ta'ala. Namun yang jadi catatan, sebagai catatan akhir, bahwa terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, maka masalah ini masuk perkara yang gaib. Sementara boleh berbicara masalah gaib kecuali sebatas informasi yang diberitakan oleh kabar gaib, yaitu Allah tabaraka yang turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata para ulama ketika melihat riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang turunnya Adam dan serta tempat bertemu mereka berdua di dunia ini, hampir semuanya riwayat-riwayatnya itu dhaif. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Adam dan Hawa ketika diturunkan turun dalam keadaan terpisah, sebagai tadi beberapa riwayat atau pendapat kita sebutkan. Ya, maka mereka pun bertemu di satu gunung yang akhirnya disebutlah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jamaah yang mungkin pernah umroh ke sana, mungkin pernah datang atau ziarah ke Jabal Rahmah. Nah, ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Jabal Rahmah adalah tempat berjumpanya Adam dan Hawa setelah mereka sebelumnya terpisah saat Allah turunkan dari surga. Wallahu a'lam bishawab tentang kebenaran hal tersebut. Sebagai catatan penutup, kita akan sebutkan 4 faidah yang bisa kita petik di ayat. Apa faidah yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, dari kisah tentang Adam dan Hawa ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan
Adam dan Hawa serta anak keturunan mereka. Jadi Allah memuliakan manusia di mana mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Pelajaran kedua bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu bahwa pengaruh buruk maksiat itu adalah bahwa kemaksiatan bisa mengubah kenikmatan menjadi dan hukuman. Karena ulang, buruk kemaksiatan itu adalah bahwa kemaksiatan bisa mengubah kenikmatan menjadi siksa dan hukuman. Kemudian yang ketiga, bahwa permusuhan dan bala tentaranya, permusuhan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya terhadap manusia adalah perkara yang harus senantiasa disadari oleh manusia agar manusia bisa menjaga diri dari segala macam godaan yang dilancarkan oleh mereka. Dan ketahuilah bahwa iblis dan setan, iblis dan bala tentaranya jutaan jurus yang bisa digunakan untuk menyesatkan manusia, bisa menjerumuskan manusia. Maka jangan pernah kita merasa aman dari godaan syaitan. Jangan merasa aman dari tuan budaya serta tipu muslihat. Maka bagaimana kita agar bisa lepas dan terhindar dari godaan? Maka jawabannya adalah kita hendaknya untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang keempat yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang bertobat. Kita lihat dalam kisah ini Adam dan iblis sama maksiat Allah. Iblis melanggar perintah Allah, Adam melakukan atau menerjang larangan Allah. Kedua-duanya maksiat kepada Allah. Iblis melanggar perintah Allah, ya. Iblis melanggar perintah Allah, sedangkan menerjang larangan Allah. Dua-duanya kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu adalah meninggalkan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Ini kemaksiatan. Iblis dan Adam sama-sama dua makhluk Allah yang bermaksiat kepada Allah. Namun Adam terhindar dari kebinasaan karena dia bertaubat kepada Allah. Fataba alaihi. Ya, Allah menerima taubatnya Adam. Ya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin taba alaihi. Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah terima taubatnya Adam. Allah terima taubatnya Adam sehingga Adam terhindar dari kecelakaan dan kebinasaan karena sebab dosa yang dilakukan olehnya, karena melanggar atau menerjang larangan Allah tersebut. Sedangkan iblis tidak bertobat, enggan bertobat, bahkan ketika diusir dari surga, dia membangkang dan bahkan berjanji untuk menggoda, menjerumuskan manusia keturunan Adam agar bisa menemani dia di dalam neraka. Maka inilah bedanya keadaan dari makhluk dua orang, yang satu bertobat kepada Allah dan akhirnya dia terhindar dari kebinasaan, sedangkan yang satunya sombong dan
mau bertobat kepada Allah setelah maksiat, yang akhirnya nanti di neraka dia akan dihukum kekal selama-lamanya di dalam neraka bersama para pengikutnya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, ya, tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36 yang mengisahkan Adam dan Hawa dengan kisah yang ringkas tentunya, di mana Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengeluarkan Adam dan Hawa karena sebab kemaksiatan yang mereka lakukan dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita pernah imbasnya, yaitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung ujian, di negeri ujian, di negeri perantauan, yaitu dunia ini, yang bagi siapa saja yang bisa lolos dari ujian di dunia ini, maka dia akan kembali ke kampung halamannya, dia berhasil, dia sukses pulang ke kampung halamannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa lolos dan lulus dari ujian dunia ini, dan akhirnya kita bisa kembali ke kampung halaman kita, kampung keabadian, kampung yang hakiki, kampung yang sebenarnya surga Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, apa yang bisa kita bahas, yang bisa kita bacakan penjelasan atau tafsir dari ayat yang surah Al-Baqarah 5 dan 30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk pembicara tentunya, dan juga untuk jamaah yang menyimak kajian ini, baik di masjid kita tercinta Husnul Khotimah ini, ataupun juga melalui siaran langsung di akun atau di fanpage Facebook kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup majelis ini, jikalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan sebelum kita tutup dan akhiri majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya akhwat, kalau ada pertanyaan boleh diajukan atau dikedepankan. Ya. Bismillah, Ustaz. Bertobat dari dosa atau maksiat, apakah dapat terhindar dari keburukan yang dilakukan? Ketahuilah jamaah rahimahullah wa iyyakunna ajma'in, bahwa dosa dan kemaksiatan itu memiliki dampak buruk. Dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan bisa didapatkan, bisa dirasakan bahkan ketika kita masih hidup di dunia. Jadi dampak buruk kemaksiatan, dampak buruk dosa itu bukan hanya didapatkan nanti di akhirat, namun juga dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan itu bisa dirasakan di dunia. Misalkan pada diri seorang hamba. Nabi bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba, jika dia melakukan satu dosa, maka akan muncul satu titik hitam, satu noda hitam di dadanya, satu noda hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilhu. Namun kalau dia bertobat, dia tinggalkan dosa itu, dia beristighfar kepada Allah, hatinya kembali bersih. Tapi sebaliknya, kalau dia kembali mengulang dosanya, dia terus melakukan kemaksiatan dan dosa, maka titik-titik hitam, noda-noda hitam itu akan terus bertambah sampai bisa memenuhi seluruh hatinya. Ketika kemaksiatan itu berdampak hati, yaitu dengan munculnya titik-titik hitam mengotori hati seorang yang bermaksiat, apa dampaknya? Dampaknya adalah dia akan sulit menerima kebenaran. Dia akan sulit menerima hidayah. Hatinya tidak lagi merasakan kenikmatan saat ibadah. Hatinya tidak lagi merasakan kenikmatan saat taat kepada Allah. Hatinya tidak lagi bergetar ketika nama Allah disebutkan. Kulitnya tidak merinding ketika mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan. Kenapa? Karena hatinya mungkin
dipenuhi oleh noda-noda hitam karena efek buruk dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Apa obatnya? Bagaimana kita bisa mengobatinya? Obatnya adalah taubat Allah. Ya, obatnya adalah taubat kepada Allah. Karena sekali lagi kemaksiatan bisa memberikan dampak buruk pada diri seorang, bahkan kemaksiatan bisa berdampak buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan kebanyakan musibah yang Allah timpakan, kebanyakan malapetaka, kebanyakan musibah atau kebanyakan gempa, ya, banjir, hujan badai dan sebagainya, ya, itu semua karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak yang ada di langit, di lautan, yang ada di lautan maupun di daratan karena sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Sekali lagi, bagaimana obatnya agar dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan itu bisa hilang? Yaitu taubat kepada Allah. Taubat adalah obat untuk kemaksiatan. Taubat adalah obat untuk terhindar dari keburukan yang bisa muncul karena sebab kemaksiatan. Maka taubat itu bisa menghilangkan dampak buruk dari kemaksiatan. Karena seorang yang bertobat kepada Allah dari dosa, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minadz-dzanbi kama la dzanba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Maka tentunya orang yang bertobat selain dihapuskan dosanya, juga dihindarkan dari dampak buruk kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Ya, jadi bertobat dari dosa dan kemaksiatan agar kita terhindar dari dampak buruk, ya, terhindar dari keburukan yang muncul karena sebab dosa itu, baik keburukan di dunia maupun juga keburukan nanti di akhirat yang Allah siapkan bagi orang yang bermaksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.